Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809200017. Baiklah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pemasaran strategi, yaitu yang pertama saya bahas analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategi adalah mengumpulkan komponen lingkungan yang digunakan untuk merencanakan strategi. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana bergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah situasi yang berkelanjutan, mempengaruhi data secara berkala dan memberikan informasi penting. Hal ini juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan tersebut, khususnya pada komponen internal, eksternal, dan strategi. Analisis lingkungan internal. Review sasaran, strategi, dan kinerja saat ini tersebut membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan strategi baru, dan strategi yang akan diterapkan. 1. Ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran akan memeriksa sumber daya organisasi yang dapat digunakan untuk pemasaran. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan internal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah suatu pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. C. Analisis lingkungan pasar global. Analisis terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis global menunjukkan bahwa perusahaan internal menghadapi tentang lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik. Ini termasuk faktor-faktor yang seperti budaya, politik, dan permasalahan lingkungan. Perusahaan harus memahami risiko masing-masing negara, serta pentingnya kinerja sama dan perbedaan antar negara. Hal ini mencakup kebutuhan akan perusahaan multinasional yang beroperasi secara independen dan kebutuhan akan perusahaan global yang beroperasi sebagai pasar tertinggi. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang beberapa materi dari mata kuliah pemasaran strategik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.